Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, struktur pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif dari negara Arab dan negara Indonesia. Yang kedua, hubungan antar kedua lembaga negara. Dan ketiga, tingkat desentralisasi atau kewenangan daerah. Pertama, struktur pemerintahan dari negara Arab dan Indonesia. Struktur pemerintahan negara Arab. Arab Saudi memiliki lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, namun dalam sistem monarki absolut, seluruh kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Lembaga-lembaga ini berada di bawah kendali raja yang menggabungkan fungsi kepala negara dan pemerintahan. Yang pertama, lembaga eksekutif. Raja memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia dibantu oleh kabinet atau Dewan Menteri yang anggotanya ditunjuk oleh Raja. Dewan Menteri bertanggung jawab atas kebijakan domestik dan luar negeri, pertahanan dan keuangan, dan bertindak sebagai badan eksekutif. Kedua, lembaga legislatif, yaitu Majelis Al-Shura, sebuah dewan konsultatif yang terdiri dari 150 anggota, berfungsi sebagai badan legislatif dan sebagai penasihat yang mengusulkan undang-undang baru dan merevisi yang sudah ada, namun keputusan akhir pada raja. Terdapat beberapa badan legislatif seperti Majelis Penasihat dan Dewan Menteri. Yang ketiga, yudikatif. Kekuasaan yudikatif berada di bawah otoritas tertinggi raja. Sistem keadilannya didasarkan pada hukum Islam atau Syariah, dengan Dewan Kehakiman Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Memegang kekuasaan yudikatif meskipun dibantu oleh lembaga peradilan. Sistem kehakiman di bawah kekuasaan sultan yang juga memegang otoritas penuh. Terdapat 3 bagian lembaga yudikatif, yaitu sistem peradilan terdiri dari pengadilan tinggi pertama, pengadilan kasasi, dan dewan tertinggi kehakiman yang berada di bawah kendali dan rekomendasi raja. Yang kedua, struktur pemerintahan negara Indonesia. Struktur pemerintahan negara Indonesia terbagi menjadi 3 cabang kekuasaan utama atau trias politika, yaitu eksekutif, presiden, wakil presiden, dan kementerian, legislatif, MPR, DPR, dan DPD, dan yudikatif, MA, MK, dan KY. Masing-masing lembaga ini memiliki fungsi berbeda untuk menjalankan pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Tugasnya melaksanakan undang-undang dan mengelola jalannya pemerintahan negara. Strukturnya dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, dibantu oleh wakil presiden dan para menteri yang membentuk kabinet. Kedua, kekuasaan legislatif. Tugasnya membentuk undang-undang, membahas anggaran, dan mengawasi kinerja eksekutif. Strukturnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tertinggi yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi dan anggaran serta fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Daerah memiliki daerah dan memiliki fungsi legislasi serta pengawasan terkait otonomi daerah. Ketiga, kekuasaan yudikatif. Tugasnya menegakkan hukum dan keadilan dengan mengadili perkara, serta mengawasi pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Strukturnya bersifat independen dari cabang lain dan terdiri dari Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan, Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan menyelesaikan sengketa. Kewenangan antara lembaga negara. Komisi Yudisial mengusulkan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua, hubungan antar kedua lembaga negara.
Hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi dan Unit Emirat Arab, semakin erat dengan adanya berbagai kerjasama antar lembaga negara yang diperkuat pada tahun 2025. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama melalui pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi. Lembaga Eksekutif Dewan Koordinasi Tertinggi pada Juli 2025, Indonesia dan Arab Saudi membentuk dewan ini untuk meningkatkan kemitraan strategis lintas sektor seperti ekonomi, investasi, dan energi. Dewan ini dipimpin oleh putra mahkota Arab Saudi dan Presiden Indonesia. Investasi dan perdagangan. Pada Juli 2025, Arab Saudi berkomitmen untuk menginvestasikan senilai USD 27 miliar, sekitar 437 triliun di Indonesia, termasuk di bidang energi bersih dan petrokimia. Bidang perdagangan. Volume perdagangan antara kedua negara telah mencapai miliaran dolar. Ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi mencakup kendaraan dan produk terkait, serta lemak dan minyak hewani atau nabati. Haji dan Umrah. Kedua negara bekerja sama erat untuk meningkatkan layanan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Diskusi tentang pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi juga dilakukan pada Juli 2025. Bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Arab Saudi mengunjungi Indonesia pada Februari 2025 untuk memperkuat hubungan bilateral dalam bidang kesehatan dan sumber daya manusia. Bidang politik dan kemanusiaan. Kedua negara aktif berkoordinasi dalam isu-isu geopolitik dan kemanusiaan. Pada Juli 2025, kedua pemimpin membahas krisis di Gaza dan sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam penyaluran bantuan. Hubungan Indonesia dan Unit Emirat Arab. Indonesia dan UIA juga mempererat hubungan melalui berbagai kerjasama strategis yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga eksekutif di bidang pertahanan. Pada Maret 2025, Kementerian Pertahanan RI menerima kunjungan besar Unit Emirat Arab untuk membahas kerjasama di bidang pertahanan dan industri terkait. Bidang ekonomi, kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Unit Emirat Arab berperan penting dalam pembangunan di Indonesia. Kerjasama ini mencakup energi terbarukan, inovasi teknologi, dan investasi. Pemerintahan digital. Kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan layanan pemerintahan berbasis digital. Ini menunjukkan komitmen untuk modernisasi administrasi publik. Pendidikan dan lingkungan. Kerjasama juga meluas ke bidang pendidikan dan lingkungan, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian ekosistem mangrove. Yang ketiga, tingkat desentralisasi atau kewenangan daerah. Pertama, desentralisasi negara Arab. Di Arab Saudi, desentralisasi atau kewenangan daerah berada pada tingkat yang sangat terbatas, karena negara ini menganut sistem pemerintahan monarki absolut yang sangat terpusat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan raja, dan pemerintah pusat memiliki kendali kuat atas pemerintahan di tingkat provinsi dan gubernur. Poin-poin utama mengenai sistem administrasi dan tingkat desentralisasi di Arab Saudi. Pertama, monarki absolut. Arab Saudi tidak memiliki konstitusi tertulis yang mengikat dan diperintah sebagai monarki absolut. Raja memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Kedua divisi administrasi, negara ini terbagi menjadi 13 provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi gubernur dan pusat.
Ketiga, pemerintah provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh raja. Gubernur bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan bertindak sebagai perwakilan raja di wilayahnya. Kedudukannya sangat kuat dan memegang kekuasaan administratif di wilayah tersebut. Ada juga Dewan Provinsi yang ditunjuk, tetapi kewenangannya sangat terbatas pada membahas kebutuhan dan rencana pembangunan di tingkat lokal. Keempat, pemerintahan kota. Meskipun terdapat dewan-dewan kota yang sebagian anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, kewenangan mereka masih berada di bawah pengawasan ketat pemerintah pusat. Pemilihan dewan kota mulai diperkenalkan sebagai langkah reformasi yang terbatas, tetapi tidak mengubah struktur kekuasaan yang sentralistik secara fundamental. Kedua, desentralisasi negara Indonesia. Tingkat desentralisasi atau kewenangan daerah di Indonesia adalah pelimpahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, provinsi, kabupaten, atau kota, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan undang-undang. Kewenangan ini bersifat luas, tetapi ada beberapa urusan yang tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat, seperti pertahanan, politik luar negeri, justisi, agama, serta moneter dan fiskal nasional. Desentralisasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Tingkat kewenangan daerah. Otonomi luas. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali yang secara eksplisit menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan yang diberikan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya, serta sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kewenangan di wilayah laut. Kewenangan pengelolaan sumber daya laut juga diberikan kepada daerah seperti eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengaturan tata ruang, serta dengan peraturan yang berlaku. Kedua, batasan kewenangan daerah. Urusan pusat. Beberapa urusan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat demi menjaga kesatuan nasional, seperti pertahanan, politik luar negeri, justisi, agama, dan moneter atau fiskal. Prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan strategis nasional. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu menjadi landasan awal pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dengan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi payung hukum utama saat ini untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Sistem pemilu dan partai politik negara Arab dan Indonesia. Satu, negara Indonesia. Sistem pemilu negara Indonesia sistem proporsional terbuka di mana pemilihan mencoblos calon legislatif secara langsung, bukan hanya partai. Terdapat ambang batas parlemen yang harus dilewati oleh partai untuk mendapatkan kursi di DPR. Dua, negara Arab. Sistem pemilu negara Arab tidak ada atau sangat terbatas. Di beberapa negara monarki, pemilu sama sekali tidak ada atau hanya sebatas formalitas untuk memiliki anggota dewan yang wewenangnya terbatas. Di beberapa negara lain, sering dirancang untuk mempertahankan kekuasaan lazim yang berkuasa. Salah satu contoh kebijakan
politik utama yang mencerminkan perbedaan. 1. Negara Arab. Kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, yaitu pemberdayaan perempuan. Kebijakan teknologi, yaitu pembuatan UFA. 2. Negara Indonesia. Kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan sosial, yaitu bantuan langsung tunai.